Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz. Saya dari kelas 11 MIPA 5. Di sini saya akan menjelaskan suatu materi yang berjudul Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila. Di sini saya akan membagi menjadi 4 aspek atau 4 bagian. Yang pertama itu ada pengertian demokrasi, yang kedua ada macam-macam demokrasi, yang ketiga ada prinsip demokrasi, dan yang keempat ada nilai-nilai demokrasi. Pertama-tama saya akan membahas pengertian atau makna demokrasi. Jadi demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani, dan secara etimologi demokrasi berasal dari kata demos dan kratein, yaitu demos yang artinya rakyat dan kratein yang artinya pemerintah. Nah, pengertian demokrasi juga memiliki arti yang luas dan arti yang sempit. Kalau arti yang luas itu, demokrasi meliputi bidang politik yang ditambah bidang ekonomi dan sosial. Nah, tetapi dalam arti yang sempit, demokrasi itu hanya meliputi politik saja. Nah, di sini juga saya mengambil suatu kesimpulan pengertian demokrasi yang menurut salah satu ahli, yaitu Abraham Lincoln. Nah, jadi menurut dia itu demokrasi adalah pemerintahan yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang kedua, di sini saya akan membahas macam-macam demokrasi. Jadi, macam-macam demokrasi itu dibagi menjadi 3 cabang atau 3 bagian. Yang pertama ada demokrasi berdasarkan kehendak rakyat. Demokrasi berdasarkan kehendak rakyat ini dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama itu demokrasi langsung. Jadi, demokrasi langsung adalah demokrasi yang secara langsung dalam melibatkan rakyat untuk melibatkan suatu keputusan terhadap suatu negara. Nah, demokrasi langsung ini melibatkan rakyat untuk berpartisipasi dalam pemilu dan menyampaikan kehendaknya. Yang kedua ada demokrasi tidak langsung. Jadi demokrasi tidak langsung itu ialah demokrasi yang secara tidak langsung melibatkan rakyat pada suatu negara dalam mengambil keputusan. Nah, demokrasi ini menggunakan wakil-wakil yang telah dipercaya untuk menyampaikan suatu aspirasi atau kehendak rakyat, sehingga wakil rakyat terlibat secara langsung dengan menjadi perantara rakyat. Selanjutnya yaitu ada demokrasi berdasarkan fokus perhatiannya. Nah, jadi demokrasi berdasarkan fokus perhatiannya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu demokrasi formal. Yang pertama ada demokrasi formal. Jadi demokrasi formal itu ialah demokrasi yang berfokus dari bidang politik tanpa mengurangi kesenjangan ekonomi. Yang kedua ada demokrasi material. Jadi demokrasi material itu ialah demokrasi yang berfokus di bidang ekonomi tanpa mengurangi kesenjangan politik. Nah, jadi yang ketiga ada demokrasi gabungan. Nah, demokrasi gabungan ini merupakan demokrasi yang berfokus sama besar baik di bidang politik dan ekonomi. Jadi demokrasi gabungan ini merupakan suatu gabungan dari demokrasi formal dan material. Yang ketiga yaitu ada demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. Nah, demokrasi berdasarkan prinsip ideologi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada demokrasi liberal. Jadi demokrasi ini didasarkan dari hak individu suatu warga negara, di mana pemerintah tidak akan banyak ikut campur dalam kehidupan masyarakat atau warga negaranya. Nah, demokrasi ini juga sering disebut demokrasi konstitusi. Yang kedua ada demokrasi komunis. Nah, jadi demokrasi ini berdasarkan dari hak pemerintah di negaranya, di mana pemerintah mendominasi atau mempunyai kekuasaan tertinggi dipegang oleh pemerintah. Demokrasi komunis tidak dibatasi dan bersifat totaliter, yang membuat hak setiap individu tidak ada pengaruhnya pada pemerintah. Yang ketiga ada demokrasi Pancasila. Jadi demokrasi Pancasila ini demokrasi yang didasarkan dari ideologi Indonesia, yaitu Pancasila berdasarkan dari tata sosial dan budaya bangsa Indonesia. Demokrasi Pancasila ini yang dianut Indonesia. Yang ketiga, di sini saya akan membahas prinsip demokrasi. Nah, prinsip demokrasi dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu adanya pemilihan yang teliti dan jujur. Nah, dengan adanya pemilihan yang teliti dan jujur, demokrasi akan berjalan dengan baik dan lancar. Yang kedua, adanya hak dipilih dan memilih. Jadi kita sebagai warga negara mempunyai hak untuk memilih siapa saja
calon-calon pejabat atau wakil pejabat tertentu. Yang ketiga itu adanya kebebasan menyatakan pendapat tanpa ancaman. Jadi kita sebagai warga negara mempunyai kebebasan suatu pendapat tanpa adanya ancaman. Yang keempat yaitu adanya kebebasan mengakses informasi. Jadi sebelum kita memilih calon-calon atau siapa saja yang ingin menjadi pemimpin daerah, kita wajib mengetahui orang tersebut dengan mengakses suatu informasi entah itu dari YouTube, Google maupun internet yang lainnya. Nah, yang kelima yaitu menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara lembaga. Nah, apabila ada suatu perselisihan atau masalah, kita harus menyelesaikannya dengan secara damai dan secara lembaga dengan mufakat atau merundingkan. Yang keenam yaitu ada menjamin tegaknya keadilan. Jadi dengan adanya demokrasi kita harus mewujudkan atau menjamin tegaknya keadilan ini tanpa membeda-bedakan suatu hak atau pendapat yang lain. Yang ke-8 yaitu mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Ya, karena Indonesia itu mempunyai keragaman suku, ras, budaya, agama dan lain-lainnya, sehingga kita harus dapat menerimanya. Yang selanjutnya itu ada menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Jadi apabila suatu pejabat habis masa jabatannya, ia harus diganti dengan sesuai undang-undang. Nah, selanjutnya yang keempat, sini saya akan membahas nilai-nilai demokrasi. Yang pertama itu menjunjung tinggi persamaan, yang kedua menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, yang ketiga yaitu membudidayakan sikap bijak dan adil, yang keempat yaitu mengutamakan persatuan dan kesatuan nasional, yang kelima membiasakan musyawarah atau mufakat dalam mengambil keputusan, yang keenam memberikan jaminan keadilan, yang ketujuh seminimal mungkin menekan penggunaan kebebasan, dan yang terakhir menganggap wajar dan mengakui adanya keanekaragaman. Cukup sekian presentasi atau penjelasan tentang bab demokrasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang baik. Nah, saya mengambil materi ini dari sumber buku paket PPKN kelas 11 dan LKS kelas 11. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.